Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Karel Ferosandi, NIM A 2019-06 dari D3 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perceraian dan masa idah. Yang pertama ada talak. Pengertian dari talak sendiri dalam bahasa Arab disebut talak, yang artinya memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Lalu, adapun hukum talak menjadi wajib ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri. Sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai. Setelah itu, talak berhukum sunnah jika suami sudah tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya nafkah, atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Setelah itu, adapun rukun talak sebagai berikut. Yang pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya balik, berakal, dan kehendak sendiri. Yang kedua, yang dijatuhi talak adalah istrinya. Ada dua macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara syarih atau tegas, maupun dengan cara kinayah atau sindiran. Cara syarih, misalnya, saya talak engkau, atau saya ceraikan engkau. Ucapan talak dengan cara syarih tidak memerlukan niat. Jadi, kalau suami mentalak istrinya dengan cara syarih, jatuhlah talaknya walaupun tidak berniat mentalaknya. Lalu, ada cara kinayah. Misalnya, pulanglah engkau pada orang tuamu, atau kawinlah engkau dengan orang lain. Saya sudah tidak butuh lagi kepadamu. Ucapan talak memerlukan niat. Jadi, kalau suami mentalak istrinya dengan cara kinayah, padahal sebenarnya tidak berniat mentalaknya, talaknya tidak jatuh. Setelah itu ada macam-macam talak. Macam-macam talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i adalah talak di mana suami boleh rujuk tanpa harus melakukan akad nikah lagi. Talak raj'i ini dijatuhkan oleh suami ke istrinya untuk pertama kalinya dan kedua kalinya. Talak baik, talak yang dijatuhkan dari suami kepada istrinya yang sudah habis dalam masa idahnya. Setelah itu ada macam-macam talak berdasarkan waktu jatuhnya talak. Yang pertama, talak munajas, yaitu talak yang berlaku ketika suami mengatakan kalimat talak saat itu juga. Yang kedua, talak mudaf. Talak yang di waktu itu akan datang sesuai dengan talak ucapan suami. Yang ketiga, talak mu'alak. Talak yang bergantung pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada kulu. Kulu secara etimologi berarti melepaskan. Sedangkan menurut istilah di dalam ilmu fikih, kulu adalah permintaan cerai yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain kepada sang suami. Agar apa? Agar ia menceraikannya. Dan dengan kata lain, kulu adalah perceraian yang dibeli oleh si istri dari suaminya karena ada beberapa hal dari suami yang tidak menyenangkan istrinya. Selain itu, ada pendapat dari jumhur ulama, termasuk imam 4 madzhab, bahwa suami tidak boleh rujuk kepada istri karena harta sudah dikeluarkan oleh istri dalam proses perceraiannya. Jika suami mengembalikan uang ganti rugi kepada istri dan diterima, maka mereka tidak boleh rujuk sebelum memenuhi masa idah yang telah suami boleh menikahinya pada masa idah dan membuat akad baru. Dengan catatan, harus atas ridho dan kemauan dari sang istri. Selanjutnya, kulu itu dilakukan karena ada sebab yang mendorongnya, seperti suami yang cacat fisik, suami yang tidak memenuhi hak istrinya, tidak mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan atas keduanya, dan tidak bisa menjaga hubungan baik mereka ditentukannya.
Selanjutnya ada masa idah. Masa idah merupakan waktu tunggu untuk perempuan sebelum menikah lagi. Dalam arti, dalam masa idah tersebut dilarang untuk menikah kembali hingga masa tersebut selesai. Nah, masa idah sendiri adalah waktu terhitung di mana wanita mengetahui kosongnya rahim yang diketahui dengan kelahiran hitungan bulan atau perhitungan quru. Quru dalam masa idah dimaksud menurut para ulama adalah masa suci. Adapun jenis-jenis masa idah, yang pertama, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil. Yang kedua, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan tidak hamil. Yang ketiga, perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil. Yang keempat, perempuan yang dicerai suaminya tidak dalam keadaan hamil tetapi sudah pernah bergaul suami istri dan sudah atau masa haid. Perempuan yang diceraikan suaminya tidak dalam keadaan hamil tetapi sudah pernah bergaul suami istri dan belum haid atau sudah menopause. Dan yang terakhir, perempuan yang diceraikan suaminya tetapi belum pernah bergaul dengan suaminya, maka tidak ada masa idah yang harus dilalui. Kemudian, perempuan beridah dapat dikategorikan ke dalam dua macam. Yang pertama, perempuan yang beridah karena ditinggal mati suaminya. Ketentuannya di masa idah itu ada dua. 1. 4 bulan 10 hari dengan catatan tidak hamil, baik pernah berhubungan maupun tidak. Kedua, sampai melahirkan. Jika kehamilannya dinisbatkan kepada sabib al-idah. Yang kedua, ada perempuan yang beridah bukan karena ditinggal mati suaminya. Ketentuannya masa idahnya adalah yang pertama, sampai melahirkan bila kehamilan dinisbatkan kepada sahib al-idah. Yang kedua, 3 kali suci dari haid jika ia pernah menstruasi. Yang ketiga, 3 bulan bila belum menstruasi atau sudah putus dari periode haid. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.